Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidup dan pekerjaan Anda. Hari ini, kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk menjauhkan sikap menghakimi orang lain dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk mencintai siapapun, termasuk orang berdosa, termasuk orang yang menyakiti kita. Karena penghakiman tidak mendatangkan kebahagiaan, melainkan jarak yang memisahkan satu sama lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jangan menghakimi. Yesus mengingatkan kepada kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu menghakimi orang-orang yang berdosa. Yesus malah merangkul mereka. Yesus mengajarkan sikap kerendahan hati untuk mau merangkul siapapun, agar mereka yang berdosa sekalipun boleh mengalami pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Kita semua punya kelemahan. Kita semua punya sisi kegelapan dalam hidup. Maka Yesus mengingatkan kita, keluarkan dulu selumbar dari matamu sendiri, agar engkau dapat melihat balok di mata saudaramu. Ya. Bagaimana engkau dapat melihat sesuatu di dalam mata saudaramu, kalau matamu tertutup dengan hal-hal yang tidak baik, kebencian, iri hati, kecurigaan? Maka Yesus mengajarkan kepada kita sikap cinta kasih, hati yang berbelas kasih, bukan hati yang menghakimi. Maka sangat jelas Bapak Ibu, Dia mengajarkan kepada kita sesuatu yang lahir dari hati. Hati yang mencintai, bukan menghakimi orang lain. Hati yang mau bertobat, hati yang mau berbenah diri, sebelum mengajarkan kepada orang lain untuk bertobat dan berbenah diri. Kita harus kembali kepada diri kita. Sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Maka mari kita membenahi diri kita, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua diajak oleh Yesus menjauhkan sikap menghakimi orang lain dan mempunyai sikap yang rendah hati. Mau menerima orang lain, mau menerima kekurangan orang, dan membawa mereka kepada keselamatan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Dalam hidup berkomunitas, dalam hidup berkeluarga. Apakah kita punya hati yang mau mengampuni orang lain? Ataukah kita punya hati
yang hanya bisa melihat kelemahan pasangan hidup kita, teman-teman sekomunitas kita. Apakah kita punya hati yang mau mengajak mereka untuk kembali bertobat? Mari Bapak Ibu, kita lakukan itu mulai dari diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menghakimi siapapun, tapi melakukan pertobatan itu mulai dari diri kami sendiri, agar kami dapat membawa semakin banyak jiwa untuk datang kepadamu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang melakukan pertobatan. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak berjalan sendirian, tapi merasakan bahwa Engkau Allah yang Maha Rahim. Engkau Allah yang tidak menghakimi siapapun. Engkau Allah yang siap menerima kelemahan manusia dan mengajak mereka untuk selalu bertobat dalam hidup dan merangkul mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.